Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A kelas 11 ingin melakukan presentasi laporan analisa kebutuhan. Baik, untuk anggota kelompok dari kelompok 3 ini yaitu Muhammad Suhaili dengan ujung NPM 059, yang kedua dari Rifki Umbarak Tampeng dengan ujung NPM 003, yang ketiga dari Sejadwi Atikah dengan ujung NPM 028, yang keempat ada Ferry Mauliandi Saputra dengan ujung NPM 080, yang kelima ada Muhammad Faturiza Ardana dengan ujung NPM 072. Baik, lanjut. Uh, yang pertama itu terdapat latar belakang. Jadi latar belakang ini mendasari alasan kami mengapa kami memilih topik ini sebagai tema aplikasi yang ingin kami buat. Yang pertama itu terdapat banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai tanpa pemanfaatan yang layak atau baik. Nah, ini juga mendasari kenapa kami ingin membuat aplikasi ini supaya lahan-lahan yang terbengkalai tadi bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua ada pemilik lahan yang kesulitan untuk menjual lahan. Dan yang ketiga, ada pemilik lahan yang kesulitan untuk mempromosikan lahan. Dikarenakan dengan cara manual, sistem promosi ini sangat terbatas karena mungkin hanya dapat terdengar dari telinga ke telinga atau mungkin hanya orang-orang sekitar saja yang tahu, tidak tersebar luas. Baik, lanjutnya. Selanjutnya ada metodologi. Jadi metodologi yang kami lakukan ini, yang pertama terdapat secondary research. Pada metodologi ini kami melakukan literatur review dan mendapatkan 10 buah jurnal yang berkaitan dengan topik kami, yaitu aplikasi penyedia lahan pertanian. Metodologi selanjutnya itu ada metodologi pengamatan. Pada bagian ini kami melakukan pengamatan di wilayah sekitar perkebunan di Limpo, Aceh Besar, dan Lambu, Banda Aceh. Selanjutnya ada metodologi wawancara. Untuk user yang kami wawancarai, yaitu terdapat 2 kelompok, yakni pemilik lahan dan yang kedua adalah petani. Untuk lokasi kami lakukan wawancara itu, yang pertama langsung di kebun milik petani, dan yang kedua ada di rumah pemilik lahan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Dwi Atika. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian ini ada beberapa temuan yang kami dapat. Yang pertama itu ada secondary research, kedua ada primary research, ketiga ada temuan masalah, keempat ada value proposition canvas, dan kelima ada business model canvas. Temuan secondary research akan dibacakan oleh Rifki Mubarak Tampeng. Kepada Rifki Mubarak Tampeng, kami persilakan. Baik, untuk temuan secondary research-nya ada 10 jurnal, yaitu yang pertama aplikasi pencarian lokasi penjualan tanah menggunakan metode Haversign. Kemudian yang kedua, ada aplikasi jual beli tanah dan rumah berbasis Android. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu My Landmark berbasis SIG untuk informasi penjualan tanah pada perangkat bergerak Android. Yang keempat ada aplikasi mobile based real-time property or land for sale viewing using Google Map and communication tool for buyer and client or real estate agent. Kemudian yang kelima ada aplikasi land sale geographic information system based on web and web mobile using Google Map. Kemudian yang keenam ada aplikasi pengenalan teknologi berbasis web untuk mendukung usaha penjualan tanah Kevling. Kemudian yang ketujuh, ada aplikasi jual beli dan pemberdayaan lahan pertanian berbasis web. Kemudian yang ke-8, ada aplikasi informasi penjualan tanah di kota Kupang berbasis website. Yang ke-9, ada sistem informasi penjualan tanah Kevling berbasis web Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ke-10, yaitu aplikasi lahan tanam untuk mewujudkan ketahanan pangan. Baik, selanjutnya ada temuan primary research. Primary research itu dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara terhadap petani dan pemilik lahan di daerah Kota Banda Aceh, yaitu Limpo dan Lambu, Kecamatan Lekareng. Survei ini dilakukan untuk menggali informasi terkait kendala dan harapan yang dihadapi petani dan pemilik lahan dalam urusan menyewa lahan pertanian.
Wawasan mendalam ini diperlukan agar Land Connect dapat dirancang tetap tepat sasaran dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan kedua kelompok pengguna tersebut. Yang pertama ini ada Affinity Diagram level 1. Hasil wawancara yang sebelumnya telah kami lakukan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada kelompok petani. Kelompok petani ini terdiri dari beberapa notes. Yang pertama itu ada motivasi berkebun. Kelompok ini mengelompokkan berbagai faktor internal atau eksternal yang mendorong petani untuk terjun ke dunia pertanian. Kemudian ada perubahan iklim. Ini mencakup berbagai tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola lahan. Kemudian ada hambatan dalam berkebun, ada hasil dari lahan, keterangan lahan, dan juga cara perawatan lahan. Yang kedua ada kelompok pemilik lahan. Kelompok pemilik lahan ini terdiri dari beberapa kategori. Kategori yang pertama itu adalah alasan menjual tanah. Kemudian ada sistem penjualan tanah. Kemudian ada tanggapan user kepada aplikasi, keterangan tanah, dan juga hambatan dalam menjual tanah. Selanjutnya, setelah kami melakukan Affinity Diagram level 1, dari hasil wawancara yang telah dikelompokkan dari Affinity Diagram 1, maka kami akan membuat Affinity Diagram level 2. Affinity Diagram level 2 ini akan membuat kategori yang lebih besar atau tema yang lebih besar lagi. Yang pertama tuh ada hambatan user. Hambatan user ini terdiri dari beberapa subkategori. Subkategori yang pertama tuh ada hambatan dalam berkebun, kemudian ada perubahan iklim, dan juga subkategori hambatan dalam menjual tanah. Kemudian ada kategori tujuan user. Tujuan user ini terdiri dari beberapa subkategori. Yang pertama itu ada motivasi berkebun, kemudian ada hasil dari lahan, dan alasan menjual lahan. Kemudian kategori yang ketiga itu ada aspek utama. Aspek utama ini terdiri dari 5 kategori. Subkategori. Subkategori yang pertama itu ada keterangan tanah, tanggapan user kepada aplikasi, kemudian ada keterangan lahan, cara perawatan lahan, dan juga sistem penjualan tanah. Baik, untuk selanjutnya terdapat temuan masalah yang akan disampaikan oleh Rifki Umbartampeng. Kepada Rifki Umbartampeng, persilakan. Baik, setelah kami mewawancarai user, kami menemukan beberapa temuan masalah. Yang pertama, ada kesulitan menentukan harga sesuai karena kepemilikan bersama dengan keluarga. Hal ini mengacu pada harga lahan yang kurang jelas karena dia ini punya bersama keluarga, kayak itu sama-sama keluarga. Kemudian untuk yang kedua, tidak ada akses ke calon pembeli yang luas. Hal ini terjadi karena aksesnya tuh sampai ke calon pembeli yang ingin dituju. Dan juga pembeli yang ingin membeli itu nggak dapat akses untuk lahan yang ingin dibeli. Kemudian yang ketiga ada promosi tanah kurang karena penjualan tidak melibatkan perantara. Ini juga berkaitan dengan temuan masalah yang kedua, karena kurangnya promosi yang terjadi karena tidak ada perantara. Hal ini menyebabkan tanahnya tidak tersebar luas kepada calon pembeli. Kemudian untuk yang keempat, tanah yang dijual sudah ada beberapa penawaran sejak Februari, tetapi belum ada pembeli. Tanah ini belum terjual sejak Februari karena kurangnya promosi ke calon pembeli yang luas. Kemudian untuk yang kelima, tantangan menemukan tanah yang cocok. Hal ini didasari karena ia tidak menemukan tanah yang cocok yang akan dia beli. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada VPC yang akan disampaikan oleh Ferry Mauliandi Saputra. Kepada Ferry Mauliandi, silakan. Terima kasih kepada moderator. Kemudian ada yang namanya temuan value proposition canvas dari pemilik lahan. Yang pertama itu ada customer jobs. Itu adalah menyediakan lahan, memasarkan lahan, mengurus dokumen lahan, dan menjalani proses negosiasi. Kemudian ada pains. Pain adalah permasalahan yang ditemui oleh customer. Yang pertama itu ada proses penjualan yang lama, proses negosiasi yang sulit, proses menemukan pembeli yang tertarik, dan menentukan harga yang tepat. Kemudian ada gains. Gain adalah untuk menyelesaikan masalah, yaitu inginnya lahan terjual dengan cepat, mendapatkan harga yang sesuai, dan proses penjualan dengan lancar. Kemudian ada value proposition. Yang pertama itu ada pain reliever. Pain reliever adalah
Penelusuran adalah penyelesaian masalah, yaitu adanya fitur live chat yang menghubungkan langsung pembeli dengan penjual untuk melakukan negosiasi. Kemudian ada fitur yang menampilkan harga lahan yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk penjual menentukan harga yang sesuai pada tanahnya. Kemudian ada fitur mengiklankan tanah agar membuka akses kepada pembeli dan penjual supaya informasi tentang tanah penjual sampai ke pembeli. Kemudian ada gains creator, yaitu yang permasalahan yang disediakan oleh pembuat, yaitu menyediakan fitur live chat, menyediakan fitur mengiklankan lahan, menyediakan memudahkan pembeli mencari lahan dengan kategori tertentu, menyediakan fitur mengiklankan lahan, mendapat mengetahui probabilitas cuaca dalam setahun terakhir di lokasi lahan, menyediakan fitur sewa lahan, menyediakan fitur rekomendasi harga jual, pembeli dapat mencari lahan dengan rentang harga tertentu dan rentang luas lahan, dan penjual mencantumkan lokasi lahan dan pembeli bisa mencari lahan melalui lokasi lahan. Kemudian ada product service, yaitu aplikasi Loan Connect yang menyediakan informasi lahan dan mengiklankan lahan. Kemudian ada temuan value proposition canvas dari seorang petani. Yang pertama itu ada customer segment. Customer job-nya merawat tanaman dan menanam tanaman. Pains atau permasalahannya adalah keadaan cuaca yang tidak menentu, proses sewa atau beli tanah ribet karena melibatkan pertemuan langsung dengan pemilik. Gains, yaitu penyelesaian masalahnya adalah mendapatkan informasi terkait cuaca di lokasi sekitar area bertani, dan proses sewa atau beli dapat dilakukan secara virtual. Kemudian ada value proposition. Yang pertama itu ada Pen Reliever. Pen Reliever-nya adalah fitur prediksi cuaca yang menginformasikan cuaca terkini dan di kemudian hari. Kemudian dan fitur live chat yang memungkinkan pembeli dengan penjual untuk melakukan negosiasi secara virtual. Kemudian ada Gains Creator yang menyediakan fitur live chat dan menyediakan fitur live chat, fitur untuk mengetahui prediksi cuaca, dan menyediakan fitur sewa lahan. Produk dan servisnya adalah aplikasi Loan Connect yang menyediakan informasi lahan dan mengiklankan lahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fathuriza Ardana. Kepada Muhammad Fathuriza, silakan. Terima kasih kepada moderator. Kemudian di sini ada Business Model Canvas yang disingkat BMC, adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan bisnis untuk merinci dan menggambarkan elemen-elemen kunci dari model bisnis. Elemen-elemen utama dalam BMC meliputi yang pertama, customer segment, yaitu menjelaskan siapa target pasar atau pelanggan potensial perusahaan. Pada aplikasi penyediaan lahan pertanian Land Connect ada 3 customer segment, yaitu yang pertama ada penjual lahan, yang kedua ada agen lahan, dan yang ketiga ada pembeli atau penyewa lahan. Yang kedua, customer relationship, yaitu merinci jenis hubungan yang akan dibangun dengan pelanggan. Pada aplikasi penyediaan lahan pertanian Land Connect ada 3 customer relationship, yaitu yang pertama menyediakan customer service, yang kedua menyediakan informasi aplikasi, dan yang ketiga menyediakan mailbox developer. Yang ketiga, channels, yaitu menunjukkan cara produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan. Ada 3 channels, yaitu yang pertama sosial media, website, dan App Store atau Play Store. Yang keempat, value proposition, yaitu menggambarkan nilai yang diberikan kepada pelanggan dan solusi yang ditawarkan kepada pelanggan. Ada 8 value proposition. Yang pertama, penjual mencantumkan lokasi lahan dan pembeli bisa mencari lahan melalui lokasi lahan. Yang kedua, pembeli dapat mencari lokasi lahan terdekat dari posisi pembeli. Yang ketiga, pembeli dapat mencari lahan dengan rentang harga tertentu dan rentang luas lahan. Yang keempat, memudahkan pembeli mencari lahan dengan kategori tertentu. Yang kelima, memudahkan pembeli saat mencari lahan yang diinginkan. Yang keenam, dapat mengetahui probabilitas cuaca dalam setahun terakhir di lokasi lahan.
Yang ketujuh, memberi rekomendasi harga jual untuk penjual lahan. Dan yang terakhir, memudahkan negosiasi antara pembeli dan penjual dengan fitur live chat. Kemudian yang kelima, key activities, yaitu mendeskripsikan kegiatan utama yang perlu dilakukan untuk menghasilkan nilai. Ada 2 key activities. Yang pertama, proses pemasaran lahan, dan yang kedua, proses jual beli lahan. Kemudian yang keenam, key research, yaitu komponen atau sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ada 3 key research, yaitu yang pertama Google Maps, yang kedua data harga lahan, dan yang ketiga API riwayat cuaca. Yang ketujuh, key partner, yaitu menunjukkan mitra atau pihak ketiga yang dapat membantu dan menjalankan bisnis. Ada 3 key partner, yaitu yang pertama orang yang menjual lahan, yang kedua investor lahan, dan orang yang membeli lahan. Yang ke-8, cost struktur, yaitu merinci biaya-biaya yang terkait dengan operasi bisnis. Ada 3 cost struktur. Yang pertama, biaya pengembangan aplikasi, biaya maintenance sistem dan aplikasi, dan biaya pemasangan iklan. Dan yang terakhir, yang ke-9, ada review stream, yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan dari pelanggan. Ada 2 revenue stream, yaitu mengambil 0,2% dari setiap transaksi, dan yang kedua, investor aplikasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan, yaitu laporan analisis kebutuhan ini merupakan sebuah laporan yang menyajikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, prioritas fitur, tantangan yang mungkin muncul, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi yang semuanya menjadi panduan utama bagi tim pengembang untuk merancang dan mengembangkan aplikasi yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.